Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap satu dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu nih Babe Aldo Suara Kebenaran ya. Nah, kalau udah di subscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke kontennya. Akhirnya si Gilbert ya, oknum pastor yang bacotnya ngajak perang kayaknya tuh, ini karena viral baru minta maaf. Dan ini bawa-bawa Pak JK. Gue respect banget sama Pak JK ya. Cuman nih orang, kita lihat dulu deh ya, dia ngomong apa, kita lihat dulu deh ya. Gue gemes banget sama Gilbert nih. Nah, lihat gayanya dari Nah, di pengetahuan saya gitu, wah, umat muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5. Umat muslim sama pengetahuan saya, makanya ya, aduh, gua harus ngomong lembut nih, harus lembut ya. Makanya Gilbert, bacot lu, kalau yang nggak lu tahu jangan lu omongin gitu. Bukan dari situ, dari kalimat ini aja, sepengetahuan saya ya, artinya pengetahuan lu itu nggak semuanya benar gitu. Hati-hati, belajar dulu ya. Orang itu ngomong mikir gitu, jangan cuma lu mau kentut mikir, malu didengar orang kentut lu, bacot lu nggak lu pikirin gitu. Jadi apa yang keluar dari bacot lu itu lebih hina dari apa yang keluar dari pantat lu, begitu ya. Gue udah lembut nih ya. %. Tapi setelah bicara sama Pak JK ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi ngomongnya menjadinya, untung ada Pak JK lu. Gue masih respect sama Pak JK nih, serius. Gue masih respect sama Pak JK. Cuman kalau gue sih ini kayaknya lebih baik dia minta maaf ya. Hukum kan mestinya berjalan, tapi apakah nanti kita lihat di komentar postingan orang di sini itu sama gue apa kagak. Saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah, kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya. Nah, kalau tentang kasih ngapain lu ngejek masalah jungkit gerakan syariat sholat? Oh lu, aduh, tapi dia udah minta maaf ya. Duh, gemes gue, serius kan? Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, lempar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita. Nggak mungkin menebar sesuatu yang buruk. Jadi lu mau bilang omongan lu kemarin itu baik gitu. Nah ini loh yang kadang-kadang gue udahlah minta maaf aja gitu. Salah ya salah aja, minta maaf tapi jangan merasa benar gitu. Lu minta maaf tapi merasa benar, anjir. Waduh, untung lu masih ada Pak JK di situ. Gue hormat Pak JK sebagai orang tua, serius. Bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak,
dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim. Wah, iya lu minta maaf sama Pak JK ya. Setelah rame, untung lu sama Pak JK. Cuman kan masalah Indonesia ini, masalah hukum, gue inget Bang Edi ya, Bang Edi Mulyadi itu pernah minta maaf begini juga, proses hukum tetap jalan. Mestinya proses hukum tetap jalan. Aduh, wah, dan dia, yang gue paling kesel dari pernyataan dia ini adalah dia merasa salah, minta maaf, tapi masih merasa benar gitu. Dia minta maaf tapi merasa benar gitu. Tidak mungkin saya, lu udah nyakitin kok tidak mungkin. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam nanti dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, saya tanya infaknya, wakafnya itu besar. Jadi itu ya mampu tentu ya. Itu dengan pengertian itu maka dipahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat dipahami. Tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti itu dan sudah minta maaf dan terima itu tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Nah, ya itu Pak JK keluar ya tuh Sulawesi Selatannya tuh harus baik-baik ya. Ya Pak JK terima kasih. Cuman yang begini mestinya ada konsekuensi hukum Pak JK. Ini usul aja Pak JK dari anak muda aja nih Pak JK. Usul buat Pak JK ya. Mestinya ada konsekuensi hukumnya supaya nggak ngulangin lagi, jangan dianggap enteng nanti minta maaf lagi, jangan. Baik ya. Karena sudah mengerti apa Islam. Kita tadi bicara lebih banyak tentang apa itu Islam, dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita sering memahami. Iya. Bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja, tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya, ada etika yang kalau itu berbahaya. Tentu mari kita memaafkan karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Masih di dalam itu memberikan maaf, tapi ada yang meminta maaf itu sedekahnya juga. Iya, jadi minta maaf juga Pak JK. Nih saya minta maaf sama Pak JK. Ini orang udah minta maaf, mestinya sikapnya itu benar-benar meminta maaf itu. Jangan merasa benar. Tidak mungkin tidak mungkin lu kan udah ngomong begitu. Ini kejadian gara-gara lu. Karena lu kagak paham tapi lu ngomong gitu. Maaf nih Pak JK, ya. Maaf saya anak muda Pak JK yang tapi Pak JK udah ngomong begini. Usul aja Pak JK, usul ya. Bila perlu di apa konsekuensi hukum. Sudah jelaskan. Dan maaf artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi, pasti kan kita sudah jelaskan tadi membuat ahli agama yang menjelaskan tentang Islam jadi itulah sekali lagi terima kasih sudah akan menjelaskan dan permintaan maaf tadi dan saya dapat memahami. Terima kasih. Ya Pak JK, makasih ya. Cuman sekali lagi guys, itu permintaan maafnya. Kalau gue usul nih, ya yang begini nih ada konsekuensi hukum gitu. Ya supaya jerak gitu. Gue masih inget ya, Bang Edi itu udah minta maaf tapi kena konsekuensi hukum gitu. Bang Edi, ya coba kita lihat komentar netizen di postingan TikTok ini. Let's go ke TikTok yuk guys. Oke guys, kita udah di postingannya katanya jurnalis di TikTok ya. Pendeta Gilbert Lumoindong minta maaf di hadapan Yusuf Kala karena menyinggung soal praktik zakat dan sholat umat Islam Senin 15 April sore. Yang kita baca komentar di netizen ya.
Pura-pura aja gemes, kan benar, pura-pura aja dianggapnya. Ya karena cengeng-cengeng gitu, nggak merasa bersalah banget gitu. Dia masih merasa benar gitu. Nggak mungkin saya maaf doang, proses lah. Nah tuh, proses hukum harus ditegakkan. Tuh, proses hukum harus ditegakkan. Banyak yang merasa begini, ya. Proses hukum harus tetap berjalan. Ya, nggak ada efek jerah kalau gitu. Gue bilang apa? Nggak ada. Dan ini bukan cuma gue. Ntar gue ada lagi yang ngecap gue provokator. Bukan, Indonesia negara hukum. Di saat kita menuntut hukum itu harus ditegakkan, kita bukan provokator. Bodoh. Proses hukum proses tetap berjalan. Nggak sendirian gue. Gue nggak sendirian minta hukum ini untuk tetap berjalan. Ya maaf, tapi proses hukumnya tetap jalan. Dimaafkan bukan berarti proses hukum impoten. Impoten nggak tuh? Banyak loh yang ngomongin ini. Ya enak banget minta maaf. Ya giliran begini minta maaf. Dan yang bikin kesel itu minta maaf tapi merasa benar. Lanjut proses. Mestinya proses lah. Gilbert harus diproses, proses. Semua minta proses. Proses hukum aja. Ujung-ujungnya minta maaf. Nah, udah ya guys, nggak usah lama-lama kita begini nih. Gue malah sendirian. Artinya memang ya, Gilbert nih, bacotnya dia dari awal kalimat tadi kita udah lihat ya. Bahwasanya dari yang saya tahu, udah makanya lu kalau nggak tahu jangan ngomong gitu. Dan bukan hak lu untuk membahas tentang syariat Islam, apalagi di umum gitu. Kecuali lu belajar dulu, atau memang ada diskusi debat begitu. Nah kalau mau diskusi debat. Gue nggak pernah ikut-ikutan itu kalau ada debater begitu, gue nggak pernah ikut-ikutan. Nah ini masalahnya, lu udah begini menghina terus lu minta maaf, dan yang paling utama itu adalah minta maafnya lu nggak merasa salah, anjir. Bacot lu tuh nggak merasa salah. Andai kata lu merasa salah, yang benar-benar merasa salah, gue masih, oh iya. Dan ini bener, gue masih respect sama Pak Yusuf Kalla nih. Gue respect banget sama Pak Yusuf Kalla. Beliau pengusaha muslim, politikus muslim yang gue, salah satu politikus yang gue respect, ya, respect, ingat, menaruh rasa hormat. Akan tetapi permintaan maaf dengan merasa tidak salah itu, aduh. Dan di sini, ya, tuh di postingan ini. Netizen rakyat Indonesia juga berharap bahwa saja proses hukum itu tetap berjalan. Kalau cuma minta maaf, tapi apalagi minta maafnya begitu, ya mestinya proses hukum tetap berjalan. Gue sekali lagi gue ulangi nih, ya Bang Edi Mulyadi itu udah minta maaf, tapi tetap proses. Ini mestinya begitu. Minta maaf sih minta maaf, tapi proses hukum tetap jalan mestinya. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja lu, bacot lu nggak lu jaga, lu berjaya. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat, karena itulah iman Kristen kami, tempat pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada
kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5% sedekahnya, infaknya, wakafnya, itu besar. Jadi itu ya mampu tentunya. Itu dengan pengertian itu maka dipahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat kami tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti hal itu dan sudah minta maaf dan terima itu agak, tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Harus baik ya. Karena sudah mengerti apa itu Islam. Kita tadi bicara tadi lebih banyak tentang apa itu Islam, dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita sering memahami. Jadi bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja, tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya, ada editan yang kalau itu berbahaya. Tentu mari kita memaafkan karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Masih di dalam itu memberikan maaf, apabila ada yang meminta maaf, kedua sedekahnya juga dan sudah jelaskan. Dan maaf apa artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi, pasti kan kita sudah jelaskan tadi. Buat ahli agama yang menjelaskan tentang Islam, jadi itulah sekali lagi terima kasih sudah menjelaskan dan permintaan maaf dari saya dapat memahami. Terima kasih. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.